Halo guys, selamat malam dan kembali lagi di Talk Sikit part ketiga bro. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara sopan santun mengunjungi tempat-tempat wisata yang baru kita datangi bro. Dan sebelum kalian menyaksikan episode kali ini, jangan lupa ya bro untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, kali ini kita bertiga bakal ngomongin tentang bagaimana tata cara kita untuk pergi ke tempat wisata yang baru kita jajaki ya Wan ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita punya sedikit pertanyaan tentang Rizwan, karena di beberapa waktu ini banyak orang yang tiba-tiba hilang Iya, di daerah pegunungan ataupun ya nggak gunung juga sih, semua tempat pasti agak ada penunggunya ya, kayak di pantai, di gunung ya boy, terus di hutan juga. Nah, sekarang yang kita tanyain gini Wan, gimana sih tata cara kita atau sopan santun kita terhadap tempat yang baru kita datangi Wan? Tata krama ya, Hmm. tata krama. pada umumnya kita itu pasti sering mendengarkan dari orang-orang itu kalau kita mendatangi suatu tempat yang baru perlu adanya tata krama dan sopan santun itu, Pak. Ya. Nah, hal ini tujuannya adalah biar kita itu menghargai dan menghormati alam. Dan itu makhluk ini kan pasti ada, medan Ya, energinya masih ada. Apalagi tempat mereka kayak seperti di hutan, di gunung, kan, dan di pantai itu tempat mereka sebenarnya, Pak. Medan energinya besar. Dan kalau perilaku kita memang gak sopan, itu akan ada apesnya kita. Apa yang kita perbuat itu yang kita terima. Oke. Kalau emang dasarnya orangnya kelakuannya dia emang begitu dasarnya maksudnya. Kalau untuk dasarnya dia yang orangnya suka nantangin, Maksudnya kan standar sopan santun orang kan berbeda-beda. berbeda-beda. Ya kan? Kayak Ada misal- yang orang selengean, sopan santunnya ya gimana gitu seadanya. Ya misalnya gini, orang luar negeri nih pergi ke gunung Indonesia, dia kan beda kan sama kultur kita. Nah itu gimana tuh Ya Wan? teriak-teriakan lah gimana lah. Kalau untuk kultur orang luar negeri ke Indonesia itu kan mereka kan lebih cuek, Pak. Ya. Cuek kan gitu. Cuma kan didampingin sama guide kita kan tetap yang membackup energinya mereka ini kan orang-orang kita juga. Ya kan yang kita kenal sebagai kuncen lah kan gitu, kan gitu. Jadi yang selengean asli orang Indonesia yang suka nantangin kan kayak gitu, itu biasanya kena apesnya. Kena apesnya itu nggak seterusnya dia akan aman. Pasti akan ditandain dong. Misalnya kan kayak misalnya Rizwan nih. Rizwan mendatangin tempat itu, di situ banyak yang nongkrong tuh Pak kan gitu. Tapi saya asal lewat kan pasti ditandain nih. Orang ini kok nggak sopan-sopan aja gitu kan. Saya ngelewat, saya ketawain mereka, saya bikin kayak gitu. Suatu ketika kan pasti nggak senang. Apakah saya diikutin? Iya benar. Apakah saya jadinya kayak itu kan gitu Pak. Energinya kita itu tetap menjadikan mereka senang sama kita. Terus misalnya gini Wan, ada beberapa orang kan yang ngomong bahwa misalnya ya di tempat, ambil contoh lah gunung ya, orang nggak boleh kencing sembarangan. Nah sedangkan kita misalnya gue kebelet nih, gue kan nggak tahu itu pohon siapa penunggunya karena gue nggak bisa ngeliat, dan tiba-tiba gue kencing aja di situ gitu. Tapi gue udah izin lah atau nggak baca doa lah gitu. Itu gimana tuan? Tapi sebenarnya tuh ada penunggunya di situ. Kalau untuk penunggunya situ itu memang tata caranya gini Pak. Sebelum kita naik itu kan terlebih dahulu secara sopannya kita harus minta izin juga. Kan gitu. Kita untuk mendatangi suatu tempat baru kayak gunung ini memang sakral Pak sebenarnya. Nah, kayak misalnya Rizwan pernah naik gunung di Naga Juang Sumatera Utara itu. Waktu di lereng gunung itu saya juga permisi, saya hormat, ya kan, bisa hormati dia selama perjalanan enteng Pak, kita nggak capek, aman-aman aja ya. Dan bahkan kencing juga pas kita kencing kan tetap cebok kita kan gitu, cebok bawa air segelas aqua kan gitu kan, ya udah kita cebok tetap aman kan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman merasakan dia kalau kayak gitu, mungkin dari bawah apakah dia nggak izin sama orang tuanya, gitu kan. Dari situ Pak, energi doa itu penting kan gitu. Jadi pertama kali siapapun kalau kita mau pergi rekreasi baik ke gunung, ke pantai ataupun ke hutan, pertama izin dulu sama orang tua. Betul. Jangan lupakan sholat. Ibadah ya. Ibadah itu intinya. Ibadah gitu. Jadi tuh itu pesan buat kalian ya, tanpa restu orang tua kalian tuh bisa nggak selamat nantinya ya. Jadi coba dulu izin ya kan, udah diizinin baru kita berdoa sebelum naik ya, sebelum naik gunung ataupun pergi ke pantai dan tempat lainnya pastinya ya. Dan misalnya gini Man, ada lagi pertanyaan nih, kasusnya beda nih, bukan lagi kita ini nggak sopan atau gimana, tapi kalau kasusnya kita tertinggal dari rombongan tuan,
Gitu. Kalau kita ada nggak yang ngusil? Kalau untuk ngusil sih ada Pak, yang bikin kita itu kayak telinga kita kan kalau lagi naik nih kecapean kayak penging gitu, gitu kan. Itu biasanya kita masuk ke medan energi mereka dan mereka tertarik dengan energi kita. Itu sampai telinga kita penging, itu mereka ada sebenarnya itu. Sampai kita ketinggalan, sampai kita tertinggal ke belakang, itu benar. Gitu. Nah teman-teman itu nganggapnya kita itu udah nyusul ataukah kita udah duluan. Itu loh Pak, makanya untuk saling kepercayaan antara ke tim itu sebelum berangkat sama-sama ngenalin baunya kita bareng-bareng gitu loh. Bahasan baunya itu kan gini nih, oh kayaknya dia ini bukan dia dah, itu bahasanya. Kita harus memahami sampai gitu karakter teman. Kecuali kalau teman memang baru kenal, nggak masalah kan gitu. Tapi namanya kita ke situ ya pasti kenalin masing-masing dan jangan egois. Ya, jadi jangan saling tinggal meninggal gitu. Nah, kalau misalnya Rizwan naik gunung gunung ya pasti selalu lihat ke belakang. Ternabrak gimana? Enggak, maksudnya ngeliat jalan lihat ke belakang. Enggak, maksudnya ada jurang ya. Masuk jurang dia, Bro. Kalau masuk jurang itu biasanya nyemplung, bahaya juga. Enggak, maksudnya kondisikan kalau kita di depan, kontrol orang yang di belakang. Karena semua orang punya harus ingat posisi kita di depan kita siapa, di belakang kita siapa, masih ada apa enggak gitu. Karena kan fisik kita ini berbeda sama orang lain. Kayak Bang Boy misalnya kuat, gue lemah ya kan. Jadi harus tunggu-tungguan lah itu intinya. Jangan saling meninggalkan ya. Yang sering kejadian di umumnya, apakah di gunung atau di mana, itu karena kita merasa udah menguasai medan itu. Ini secara analisa logika, orang udah merasa mampu padahal dia baru pertama naik gunung kan gitu. Yang kedua, yang dimana mereka tidak ada yang mendampingi. Betul. Asal udah naik gunung gitu. Gitu itu nggak boleh. Maksudnya dari orang yang bisa. Misalnya sekitar situ. Misalnya Bang Ando nih udah biasa naik gunung itu harus ada temen yang udah biasa, yang tahu medannya, yang tahu areanya, itu harus kita ikut. Pastilah. Itu kita perlu get Pak. Kalau orang baru kayak gua sama Ando gitu mau naik gunung cukup kalau tahu medan nyasar. Pulang-pulang tinggal nama Bro. Kan gitu bisa berbahaya. Untuk saat ini kan kenapa di umum itu Pak, orang-orang yang ke gunung ini yang rentan banget ini kan istilahnya gunung nih. Nah, gunung kenapa kok jadi angker gini-gini? Ya karena kita memposisikan tempat itu jadi tempat angker. Nah, kalau kita niatnya datang ke sana untuk rekreasi, untuk menikmatin kebesaran Sang Pencipta, insya Allah aman. Itu kan itu. Nah, tapi kalau misalnya kayak misalnya saya ini lagi naik dan saya diikutin sama cewek atau cowok gitu kan, makhluk halus yang datang ke pemikiran kita, itu memang benar ada, karena itu tempat mereka. Kita mendatangin kampung dia nih Bro. Kenapa tuh dia sampai ngasih lihat dirinya gitu? Apa merasa terganggu atau gimana? Enggak, bukan terganggu. Lebih intinya sih mereka juga ingin dikenal. Aku ada loh di sini. Ya cari perhatian juga lah makhluk kayak gitu. Intinya makhluk kayak gitu pasti ini kampung gua loh. Ini kampung gua. Lu tamu loh di sini gitu. Berarti gimana tuh kalau orang dikasih lihat penampakan kayak gitu harus sikapnya harus gimana? Takut kan pasti tuh orang jadi takut. Caper sih caper, tapi manusia jadi takut kan? Betul. Pasti Bro. Nah, kalau untuk takut memang wajar Pak. Kalau untuk takut memang wajar. Tapi ada tapinya, jangan panik. Takut kalau udah berlebih pasti panik. Pasti. Khawatir kan itu. Apalagi ngeliat yang begituan. Lihat nih kuntilanak di pohon gitu. Pertama pas ngeliat itu takut kan. Tapi jangan panik. Kaget. Astagfirullahaladzim. Udah langsung kita kayak menyadarkan diri kita. Oh ya ini dia juga ada loh. Dia juga ciptaan Sang Pencipta loh. Kalau melihat yang begitu harus berpikir langsung positif aja ya. Itu rezeki kita loh Pak. Kalau kita melihat makhluk seperti itu, berarti itu rezeki kita. Rezeki. Lo iya dong, kita bisa mencipta. Itu kan ciptaan Tuhan. Iya. Berarti kita dapat pahala juga dong. Ya Allah kan itu. Tapi kalau kita ngelihat gitu terus malah diketawain gitu. Nah, ketawain balik. Sini kan. Kalau diketawain kita balik lagi sih. Inilah. Manusia lebih gila dari bahaya Bro. Kalau ketemu lagi kan gini sini saya makan nih.
Dimakan dong. Nggak, serius tapi kalau iya, misalkan kalau kita untuk... dikasih lihat penampakan terus kita diketawain atau jangan diusilin panik lah. Kalau kita diusilin jangan panik dulu, kita senyum dulu, kita pelajarin dulu si makhluknya ini. Misalnya kan memang ada tingkatannya, di atas langit ada langit, itu bener banget. Jin ini juga ada tingkatan-tingkatan, makhluk astral ini juga ada tingkat-tingkatan. Ada juga makhluk astral dari arwah gentayangan dari manusia yang meninggal, yang dimana dia penasaran bukan karena dia meninggal karena kecelakaannya, tapi karena dia bunuh diri kan. Nah yang ini kan apakah dia ngobat kah, apakah itu yang penasaran itu arwahnya dia akan gentayangan. Itu perlu kita selamatkan juga mereka untuk mengarahkan kepada sang pencipta juga, kita arahkan mereka gitu loh Pak. Nah, kalau kita ke suatu tempat memang tata keramanya harus ada sopan santunnya. Memang kita kuat, memang kita berani, tapi ingat ada masa apesnya. Saya penasaran, saya belum pernah kesurupan, cobain sekali-sekali. Enggak sih, tapi rata-rata orang pasti ke tempat wisata, ke gunung gitu pasti lebih ke buat wisata. Bukan buat ngelihat yang begitu-gitu. Memang bener. Tapi gue ngeliat maksudnya mereka kan emang benar-benar pengen berwisata gitu kan ya. Tapi yang mereka lakuin mungkin tanpa disadari mereka tuh nggak sopan gitu. Tanpa sengaja lah ya. Memang Pak, kalau untuk mereka nggak hadir, nggak nampak di hadapan kita, tapi dia ngikutin kita, itu meresahkan. Ciri-cirinya makhluk astral ini mengikuti kita, emosi kita nggak teratur Pak. Jadi kita ini menjadikan kadang marah, kadang ya nggak peraturan lah. Stucknya kita ini berubah-ubah terus. Termasuk orang gila dong ya. Kadang marah, kadang senyum. Lebih dari labil mungkin. Jadi emosinya nggak terkontrol. Gitu itu yang biasanya diikuti sama cewek lagi dapet gitu. Ya PMS ya. Itu juga gimana Wan? Misalnya cewek-cewek lagi dapet gitu, boleh nggak sih Wan naik gunung? Boleh. Balik lagi untuk niatnya mereka untuk wisata sah aja ya. Tapi namanya bau darah, dianjurkannya jangan dulu. Kenapa? Yang namanya bau amis itu mendatangkan, karena itu rumah mereka. Iya benar. Gitu. Makhluk buas yang suka bau darah itu ada loh. Iya. Gitu. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa masalah makhluk-makhluk kayak gitu, pikirannya positif aja, dia pengen wisata. Nggak ngaruh juga pasti ya, nggak bakal diganggu. Gitu. Kalau kita ngeliat biasa aja ya. Kalau kita melihat, anggap aja kita melihat ciptaannya sang pencipta. Ngeliat yang serem nih Bang Ando, pas Bang Ando ngeliat kayak pocong, waduh canggih juga nih Tuhan kita, gitu bahasanya. Canggih juga nih kan gitu. Bisa terbang ngalahin Iron Man. Tambah roket. Bener nggak? Ya kan gitu. Nggak pakai motor, langsung bisa ngilang dia, cup ya, keren ya. Manusianya teknologinya belum sampai situ bro. Betul. Ya kan. Itu udah kayak hologram dia. Ini kayaknya manusia bayangan nih. Ada juga ya. Nembus mana aja ditembus bro. Kayak gitu. Dan juga misalnya gini, anggaplah tiba-tiba gue kesasar nih Wan. Iya. Apa benar tuh misalnya gue kesasar di hutan nih, sasar di hutan nih. Misal tiba-tiba gue tuh nggak bisa nemuin jalan keluar, apa benar itu pengaruh dari alam sana, apa emang karena emang benar-benar nyasar tuh kan? Nyasarnya sebelumnya itu Pak Ando udah tahu Medan itu belum? Anggap sih belum. Baru pertama ya. Wajar kalau baru pertama, karena kita nggak menguasai Medan. Dan kalau ada orang yang udah sering naik gunung tiba-tiba dia kesasar, itu baru pertanyaan. Ini Rizwan kan tiap naik gunung terus nih kan gitu. Kok tapi kok hilang nih? Nah itu yang jadi pertanyaan. Dia udah nguasain Medan ini nih. Kok tapi tiba-tiba dia gitu. Nah itu yang baru dipertanyain ya. Yang dipertanyain. Kemarin pas waktu Rizwan naik Gunung Nagajuang ini Sumatera ini Pak, tempat pertambangan emas di Sumatera Utara itu. Nah, waktu pertama kali datang ke sana itu juga pengalaman luar biasa. Kita naik dari pagi, turun memang maghrib ya. Itu memang Pak, yang namanya jurang kita merosot aja. Cuma pesennya kayak gitu. Kalau kita nggak menguasai Medan, untungnya kan saya ada yang dampingin dan orang yang suka naik ke atas. Kalau tanpa didampingin mungkin saya udah mati juga tuh. Iyalah. Di gunung. Betul. Itu namanya jurang gini Pak, merosot kita. Namanya tempat gelindingan emas, nyari emas. Ini jadi emas itu Tapi jatuh ke jurang itu berarti kaya dong kita. Ya enggak, maksudnya emas ini kita turun Pak, turun kan gitu. Sembari jatuh sambil jauh.
Tahu di bawah segini aja emas itu. Yang maksudnya jadi tempat peluncuran karung-karung emas itu kan majar dia tempatnya kayak perosotan gitu kan. Kita mau turun aja cuma pakai sepatu yang khusus itu Pak, yang kayak sepatu bola. Itu enak tuh. Jadi ada tetap pijakannya ya. Iya gitu. Intinya lebih safety pakai sepatu gunung satu gitu. Jangan pakai sepatu futsal lah kalau naik gunung. Jangan terlalu licin. Rumput itu licin loh Pak. Nggak pantas banget. Apalagi yang pakai sendal jepit doang bro ya. Rumput sih nggak licin, lumut yang licin. Iya lumut benar. Yang licin bener lumut Pak. Maaf, terima kasih dikasih ingat. Jadi kalau kita mau ke tempat wisata Pak ya, tata kerama pertama itu pada diri kita dulu, kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita mengizinkan dan tujuan kita itu untuk mempelajari ciptaan Tuhan, insya Allah makhluk-makhluk kayak gitu nggak akan ganggu. Energi makhluk astral itu akan memaklumin kita kalau kita mendatangin untuk berdasarkan memahami sang penciptaan Tuhan ini. Gitu loh Pak. Tapi jujur sih gue selama ini jalan-jalan ke tempat wisata pada aja nggak pernah ngomong sama orang tua. Emang udah kebiasaan dari dulu mau kemana aja nggak pernah ngomong. Ujung-ujungnya ya alhamdulillah orang niat kita cuman ke tempat wisata buat senang-senang menikmati ya tempat wisata itu. Tapi misalnya lu kan tempat wisata, misalnya lu pergi ke gunung tuh untuk dalam jangka waktu 2 hari 3 hari, lu ngomong nggak? Enggak tetap. Oh gitu. Aman. Iya. Tetap nggak pernah ngomong emang. Nginep di rumah teman seminggu nggak pernah ngomong. Oh gitu. Tapi gue jujur bro, gue pernah ke naik gunung nih. Itu nyokap udah pasti ngelarang gue, tapi tetap gue naik gunung di situ. Tapi gue sama teman-teman gue udah yang udah yang sering kesana lah. Itu juga gunung gede. Nah, gunung gede lebih aman ya, lebih safety. Iya. Panarango, gunung gede agak safety karena memang medannya untuk setiap pos-posnya juga udah kenal. Intinya kalau ke suatu tempat yang belum kita datangin, pertama izin. Kalau misalnya untuk Bang Boy tadi, untuk kejadiannya Bang Boy tadi ini, alhamdulillah bukan berarti nggak izin, berarti orang tua kan selalu mendoakan tanpa Bang Boy sadarin. Itu yang kita itu yang kita harus ketahui. Dan juga kalau mau ke gunung prepare dulu bro. Jadi jangan sampai lu nggak punya sepatu gunung, tas gunung. Betul, itu banget. Ya kan? Nggak selalu juga sih. Kalau orang nggak punya duit ya sepatu yang seadanya aja. Asal jangan pakai sendal. Iya, sepatu yang aman lah bro gitu kan. Lebih safety lah ya kan. Kalau itu mah orang naik gunung pasti prepare lah kalau masalah baju, tas itu. Tapi kan ada juga maksudnya yang anak-anak ngasal tuh nggak lu boy? Gua termasuk itu. Apa adanya lah. Kalau camping apa aja baju bawa cuma 2 biji, pakai sendal jepit. Terus yang tenda yang seadanya gitu kan. Karena di gunung kan alamnya ya maksudnya tanpa kita sadari tuh bisa berubah-berubah dalam cepat gitu. Maksudnya bisa dingin, bisa panas gitu. Yang itu juga Pak, kita jangan lupa bawa safety ya, kayak tongkat boleh lah. Fungsinya tongkat ini kan untuk memukul hewan liar ya. Ya, betul. Dan yang kedua adalah jangan lupa bawa pisau atau golok. Bawa. Kenapa? Untuk nebang rumput. Misalnya kalau kita udah nyasaran, jangan melangkah kalau misalnya kita ragu jalan ini. Mendingan kita duduk berdiri, diam di situ. Kalau mungkin teriak, kalau malam kan susah nih. Nih deketin pertama kali itu pohon Pak. Pertama kali itu deketin pohon dulu. Kalau ini kita lagi nyasar, tiba-tiba masuk ke hutan yang lebat gitu ya. Dalam kondisi malam hari tuh? Bukan hanya malam hari, apakah dia siang. Tiba-tiba kita keluar dari zona itu. Pertama deketin pohon dulu. Nah, habis itu dilihat dulu kondisinya pohon itu. Di mana dia ada unsur kelembapan, misalnya ada lumut, berarti itu arah selatan kan gitu. Yang harus kita pelajarin kan gitu. Yang jarang kena matahari kan memang arah selatannya. Yang gitu. Itu yang kita pelajarin dulu. Kita ke pohon itu, kalau misalnya mau teriak misalnya kalau pas itu siangnya, saya ketinggalan nih gitu. Karena nanti kan dia akan menggema. Yang penting usahakan aja. Kalau memang kita mau maju gimana kan gitu. Kalau yang orang baru ini ya serba salah juga kan gitu loh Pak. Tapi untuk teman-teman kalau dia lagi bareng sama itu, langsung kabarin ke pos terdekat ya. Pos terdekat. Kalau ada teman salah satu temannya yang hilang, merasa nih ini dia hilang nih, harus jangan langsung
jangan cari sendiri, jangan cari sendiri dah. Harus ntar minta yang ada lo nyasar semua. Gitu. Intinya kalau ada merasa yang nggak baik, kabarin sama ahlinya. Orang-orang di gunung itu pasti setiap pos itu udah ada timnya sendiri, dan dia langsung prepare. Jangan sampai ketinggalan dan baru ngasih tahu dan besokan baru dicari, itu kasihan. Usahakan itu pas kalau udah 1 jam udah kita itu langsung lapor. Itu Pak, prepare harus cepat. Soalnya kalau waktu kita buang kasihan dia. Apakah dia telat karena makan, dia jadi pingsan. Ya betul. Namanya hutan nih. Pingsan apa dia kepleset, kepleset itu harus jurang. Harus cepat. Jadi itu. Makanya kalau untuk kencing ataupun apa, sebaiknya ditemenin. Ya ditemenin. Misalnya gue mau kencing, harus gue minta temenin lu gitu. Oh, kenapa? Kalau sendirian kan gak enak. Nanti kalau dia nyasar gimana? Oh iya, makanya ngencingnya jangan jauh-jauh dari temen. Gue mau ngencing aja sampai 1 kilo dulu. Gak usah. Malu kali dia malu. Gue malu nih sama bang. Ya makanya bawa botol Pak. Kalau lagi. Tapi kalau perempuan kan memang harus ditemenin kan gitu. Oh iya. Tapi yang gue tahu ya di gunung itu banyak peraturannya bahwa lu tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kan udah diingetin tuh. Jaga kebersihan lah gitu, karena itu bukan rumah kita ya. Iya lah, lu kalau ngomong pencinta alam, kalau buang sampah di gunung namanya bukan pencinta alam. Pengotor alam. Pengotor alam lu, pembenci alam. Gitu. Jadi memang itu Pak. Pertama dilihat dulu dengan kejadian-kejadian teman-teman ini kan. Kenapa kok banyak dikait-kaitkan kepada makhluk astral? Banyak tuh kalau orang yang gunung pasti ada aja cerita mistis. Mistis masuk ke gerbang gini-gini. Untuk sarannya Rizwan, kita jangan asal ngomong kayak gitu. Iya. Pertama, kasihan kepada keluarganya. Harap-harap cemas jadinya Pak. Kan gitu. Kita memberi harapan jangan terlalu, oh ini masih aman kok di sini ditaruh gini, jangan. Kita juga nggak tahu kan. Nah, sebaiknya dikonfirmasi untuk teman-teman kalau dia lagi rombongan langsung kepada tim secepatnya. Iya. 15 menit kalau temennya memang ketinggalan langsung cari. Iya. Mendingan kayak gitu, jangan sampai berlama-lama. Biar gak ada yang kejadian-kejadian yang gitu. Jangan lu cari sendiri dulu. Pokoknya bilang dulu sama yang ada di sana ya. Dia jalan duluan nih. Ya, jangan kayak gitu. Kalau bisa disusul 2 orang. Iya. Betul. Jangan sampai sendirian, Bro. Nah, soalnya gini, Pak, pandangan halusinasi tiba-tiba di alam sana terjadi halusinasi ya wajar ya. Wajar. Nah, wajar kan gitu. Kayak dia ngeliat keindahan tiba-tiba dia kena hipnoterapi dari alam itu gitu. Itu bisa loh Pak. Soalnya gue kayak kita di padang pasir nih, anggaplah kita kehausan, panas, kita ngelihatnya halu jadinya. Dan kita kelelahan juga, fisik kan juga capek dong. Naik gunung bro. Tekanan jantung itu menghasilkan fata morgana pada pandangan dia. Iya betul. Tiba-tiba dia jalan sendiri. Iya. Ya itu yang kejadian yang gitu yang harus kita pelajarin Pak. Takutnya malah membahayakan dia kalau mereka halu ya. Ya, membahayakan si pendaki ini. Sama kayak misalnya di pantai, kan ada batas wajar untuk orang berenang kan. Iya, ada batas. Jangan ini namanya kita ini kadang-kadang karena medannya masih baru, kita itu udah kayak si ahli itu nggak sopan namanya Pak sebenarnya kan, tata kerama kan gitu. Mendingan menjadi orang yang mendatangi suatu tempat, sopan dulu, lihat dulu keadaannya, dibaca dulu, itu lebih baik daripada langsung nggak apa-apa nih aman gini-gini. Jangan santai yuk nyebur aja nyebur. Kayak kejadian kemarin teman kita itu ininya pecah Pak, hancur ininya, kena batu. Kenapa? Mati, lompat dari curug. Itu curug, kejadian itu dari curug yang pecah ini. Itu bahaya. Jadi kena dia merasa bisa sanggup lompat, nggak usah saya carikan di mana tempatnya, kena kejadian itu. Jadi ini juga saudara saya juga kemarin ke curug juga gitu, perempuan Pak jatuh, langsung kena batu. Makanya gitu loh bahayanya. Ya jangan sotoy untuk tempat itu, jangan gitu. Itu juga nggak boleh soalnya Pak, apes kita kan nggak tahu apesnya nih. Kita seneng kayak gitu. Kalau misalnya nggak berani ya jangan. Gitu. Dan tapi ini juga gue pengen nanya nih Wan, kalau mistisnya ya, itu kan tadi logikanya udah. Kalau mistisnya bener gak sih di gunung tuh ada beberapa korban yang bener-bener diambil sama makhluk halus gitu? Maksudnya hilang karena hal goib.
Ada. Oh, emang Kejadian ada. Oh, itu ada bro, jadi beneran ya. Kejadian seperti itu nyata ada. Nyata ada. Dan dia masuk ke medan energi itu karena saya udah ngalamin, Pak. Saya itu masuk. Kenapa tuh bisa sampai masuk ke medan goib gitu? Iya gitu. Ya, itu juga nggak sengaja. Kejadian kayak kemarin saya juga naik gunung itu, tiba-tiba saya berdiri di atas batu besar. Enggak kalau orang awam, kalau Rizwan mah emang udah ini akrab sama dunia goib. Gitu, nah, kalau untuk orang awam ini kan balik lagi Pak, karena unsur kelelahan. Tahu hilang dia di dunia goib. Iya betul, itu karena dia unsur kelelahan pertama dan dia juga kurang minum. Nah tiba-tiba kan dia merasa capek kan, itu letih. Makhluk kayak gitu itu narik gitu, karena dia udah ngomong apa mungkin kita kan tahu ya. Aduh kurang ajar, capek banget nih, itu pasti kita dideketin. Makanya tata krama kan kita makanya jaga lisan. Kalau ngomong kayak gitu biasa kan orang. Iya. Kalau misalnya itu capek banget nih. Ya, kalau capek nih sialan, capek banget. Iya. Itu kan biasa. Iya. Tapi yang nggak kelihatan merasa gimana. Itu seneng dia. Soalnya makanan mereka itu emosi, ketakutan, kekhawatiran itu makanan mereka Pak. Berarti ada ya beberapa orang yang hilang dari gunung itu karena hal sepele kayak gitu ya, tuh. Hal goib ya. Nah, kalau ini Wan, berarti orang yang masuk ke dunia goib apakah bisa kembali lagi Wan? Kalau orang awam kayak gua sama Bang Boy ini, misal gue nyasar nih, tiba-tiba di tempat goib, apakah gue bisa ditemuin lagi gitu Wan? Itu istilahnya apa? Diculik jin. Iya, diculik jin. Untuk diculik memang ada kabar yang mengatakan seperti itu ada. Tapi kan itu udah memperbudak kita. Jadi ada makhluk astral itu memperbudak manusia kan gitu. Bisa juga ya. Ada. Ini juga ada. Ini secret banget ya, karena ini top secret. Itu rahasia banget tuh. Ada memang. Untuk kembalinya bagaimana? Itu harus ditebus, Pak. Harus ditebus. Tebus pakai apa? Siapa yang nebus? Ya, siapa yang berani kalau itu ya harus ditebus. Cari orang yang benar-benar mumpuni ilmunya. Yang benar-benar tahu tentang medan itu. Istilahnya kalau kita ngomong ke kuncennya. Oh, gitu. Ya. Di setiap tempat pasti ada kuncinya. Pasti. Di setiap gunung ya, pasti ada juru kunci. Pantai ada juru kunci. Karena juru kunci ini yang harus kita minta. Misalnya kita yakin dia masuk ke medan goib itu. Iya. Nah, kita ngomong dulu ke kuncinya. Pak, ini gimana? Nanti itu memang harganya mahal banget, Pak. Oh, harga mahal dong. Ngeluarin duit gitu maksudnya? Ya, harus dong, harus dikorbankan gitu. Uang ini sebenarnya nggak senilai berapa. Oh, iya. Duitnya buat apa? Ya, untuk nembus, misalnya si makhluk ini minta apa dia. Oh, mintanya misalnya gitu, BMW gitu. Gak beliin BMW, harga BMW itu ya. Gini Hotman Paris. Cincinnya banyak gitu minta BMW. Iya itu Pak, memang Hotman Paris bukan BMW. Nah, tapi itu bisa. Misalnya oke lah, tapi itu kan kuncennya yang maju ya. Bisa nggak tuh kuncen itu dibohongin sama makhluk astral itu? Tiba-tiba gue minta ini nih, udah dikasih tiba-tiba nggak dibalikin. Ada kejadian yang kayak gitu? Jarang. Oh. Ya. 99% ya? 90% kalau kuncen berarti kan dia udah namanya kuncen udah tahu medannya. Tapi yang kuncen itu yang harus maju, bukan orang-orang biasa gitu. Apa harus diturutin tuh permintaan penculik itu? Nah itu kan penculik nggak usah diturutin lah. Kalau dia minta hewan, minta manusia nggak usah turutin. Berarti langsung ambil aja dong, ambil paksa yang diculiknya. Bisa. Itu bisa. Dengan ilmu namanya, kalau kita kenal kayak orang yang belajar astral projection ya. Iya. Kita harus masuk ke situ. Kan itu udah difilmkan Insidious ya. Oh iya, film Insidious bro. Insidious itu benar loh Pak. Yang bapaknya ngambil anaknya ya? Itu boleh. Itu boleh, ada ilmunya. Untuk orang-orang kalau memang benar dia masuk ke alam gaib, karena apakah itu kasus pencurian, apakah karena dia penculikan dari bangsa jin ini, orang yang bisa punya ilmu astral projection atau dia istilahnya rogo sukmo, dia yang mampu. Boleh cari siapa aja, tanya kanan kiri secepatnya. Dan kalau misalnya orang yang memang punya ilmu di situ, tolong bantu. Tapi kalau orang yang diculiknya itu nggak bisa keluar sendiri tuh, dia cari jalan keluar sendiri. Iya bisa nggak tuh? Orang awam ya, orang awam kayak gua misalnya. Orang awam, apa kita baca surat
ayat-ayat Al-Quran nggak ngaruh gitu? Ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus baca ayat-ayat. Betul. Pertama kali kalau kita merasa masuk ke medan energi itu memang benar-benar kita di energi mereka, di alam mereka. Panggil dulu nama kita. Kita menyebut nama kita. Kita. Terus gunanya apa? Bisa gitu. Itu untuk menyadarkan kita. Terus? Nah, baru alam bawah sadar itu akan mengatakan, Rizwan bangun gitu. Itu aja. Habis itu ngomong, Pencipta selamatkan saya. Harus aktif. Harus aktif. Kalau kita udah merasa panik dan ragu itu kita yakin udah kita nih aneh gitu. Udah aneh nih alamnya kan gitu. Udah terus nyebut. Ini untuk bekal ya, untuk teman-teman siapapun masuk ke pas udah merasa udah masuk ke medan energi itu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah beserta kita. Bisa kok. Iya kan pasti ada tuh orang yang imannya benar-benar kuat banget, dia kagak panik tuh biarpun udah masuk ke dia yakin Allah bakal nolong dia. Pasti. Itu nanti dia kayak ini kabut, Mbak. Kalau ada tepuk kabutnya hilang. Dengan sendirinya, nggak tahu yang nepok siapa. Oh gitu, kayak dipanggil gitu ya? Waktu saya masuk ke Gunung Gelap dari Garut menuju Suryalaya, itu kabut Pak. Namanya truk itu cuma jarak kayak gini, ini motor nih. Itu 15 menit kabut, itu ada yang nepok. Kabutnya hilang Pak. Kisah nyata Pak. Itu kan kalau Rizwan ya. Rizwan bisa temen bukan saya, temen sama saya. Temen. Berdua, kita berdua. Berarti orang biasa juga bisa ya? Kan gitu kita ya? memang sama-sama biasa. Iya. Sama-sama makan nasi. Ada yang nepok, pasti ada yang nepok. Anehnya nggak tahu itu apakah memang halusinasi. Tapi memang itu Pak, medan energi itu pasti ada yang selalu nemenin kita kok. Ada yang ngawasin. Jin juga kan ada yang muslim Pak. Dan misalnya nih, gue lagi nyari Bang Boy ya. Iya. Gue nganggapnya Bang Boy ini ke dunia lain nih. Apa yang gue harus lakuin sebagai orang awam gitu, entah manggil nama Bang Boy atau gimana. Gue gak punya ilmu apa-apa nih misalnya gitu. Ya berdoa dulu. Berdoa ya abis. Berdoa dulu. Sebut namanya Bang Boy. Sebut nama Bang Boy. Ya, misalnya gini, boleh dipraktekkan. Bang Boy misalnya, Bang Boy Putra ini itu kita sebutin ya namanya. Habis itu ini kita posisi pas di situ ya. Ya pas di situ, pas di tempat itu ya. Pertama doa, minta ya Tuhan, kasih dia kekuatan. Kita mintanya gitu, kasih dia kekuatan untuk bisa kembali. Dan itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan di situ ada yang bisa bantu. Makhluk astral lainnya yang baik ya. Makhluk astral lainnya ada yang baik juga. Dua sisi ini, dua sisi mata uang ini memang benar ada. Biasanya kan kayak kejadian teman-teman ini kayak dibantu dengan makhluk yang dia nunjukin jalan, ya kan kayak ada yang kawan kita itu yang dia cerita pernah dia ditunjukin seorang anak kecil. Nah itu bener adanya. Jadi memang di situ dia posisinya dia udah berserah diri sama Sang Pencipta. Di situ nanti ada makhluk astral yang pasti akan membantu. Mudah-mudahan kedepannya ini siapapun yang ke gunung, ke laut, ke sungai dijaga dan dilindungi Allah dan para malaikatnya. Amin. Dan bahkan dilindungi dan dijaga oleh sama bangsa astral yang baik. Amin. Kan kita nggak ada yang tahu kan gitu loh. Dimana kita melangkah satu langkah itu menjadikan langkah kebaikan untuk semua orang banyak. Nah untuk kejadian-kejadian yang sudah terjadi Pak di kemudian hari jangan sampai terjadi lagi. Amin. Rizwan juga berharap medan energi dari Sabang sampai Merauke bahkan di seluruh dunia ini astralnya menjadi astral yang baik-baik. Amin. Itu harapannya kita ya, Bang. Pasti harapan semua orang itu. Iya. Udah, gitu aja berarti ya. Gitu aja ya. Oke. Tentang tata krama, hormati dulu diri kita, hormati orang tua kita. Kemanapun tempat yang kita tuju, ajak diri kita, siapkan seluruh badan dan lahir batin kita bahwa kita mendatangi tempat itu untuk merasakan kebesaran Sang Pencipta dan prepare medannya apa yang mau kita datangin, kita siapkan semuanya. Dan kerjasama tim itu penting, jangan saling egois, jangan saling tuduh menuduh, buang semua sifat itu. Kemenangan bersama lebih baik daripada kemenangan diri sendiri. Oke, terima kasih itu dari Rizwan Hidayat. Mohon maaf. Ayo Bang Ando. Dan satu lagi ya,
Kalau emang fisik lu atau lu nggak mampu untuk pergi ke gunung, jangan ragu-ragu untuk nolak, jangan pernah gengsi. Misalnya, karena gue nggak punya prepare apa-apa, lu diajakin temen, lu iya doang ngikut gitu. Jadi lu harus, gue belum siap nih, ya nggak usah ikut gitu. Jangan takut, nggak bakalan lu nggak ditemenin ya boy ya. Gitu aja sih pesan dari gue. Jadi lu prepare dulu segala macam udah siap, baru lu gas gitu. Kalau lu belum siap, ya udah jangan, tolak aja. Kalau dari Bang Boy? Kalau dari gue sih sama aja sih kayak Rizwan sama Ando. Buat cewek sih terutama kalau naik gunung nih, jangan pakai bikini, dingin. Betul. Masih dia kalau salah kostum bu. Itu buat dipatu ya. Itu buat dipatu. Baru di tengah-tengah udah beku. Set aja beku aja. Kenapa hipotermia? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye. Ciao.